there ain't no stopping us. Fly without. Hai semuanya, balik lagi sama gua dan di Prabowo di Reaction Time. Gimana kabar kalian semua? Pada sehat aja kan? Ya semoga sehat-sehat saja semua ya. Walaupun mungkin ada yang di antara kalian ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan dan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit ya. Amin. Oke, kali ini gua akan meng-reaction lagi kelanjutan dari anime Sword Online Alicization War of Underworld Part 2. Untuk episode kali ini itu episode 6 atau episode 18. Ya semoga bener ya, soalnya gue rada lupa karena ya banyak urusan soalnya. Oke lanjut. Ya seperti yang kita udah tahu kemarin untuk episode sebelumnya, ternyata banyak sekali kejutan-kejutan yang diberikan dan bikin gue merinding. Ya yang pertama lah, ada karakter yang dimunculkan walaupun di light novelnya itu gak ada. Dan ada adegan-adegan yang di luar ekspektasi para penggemar Sao. Itu biasanya kita mikir gak bakal lah ditayangin atau mungkin di skip gitu atau mungkin di cut kayak gitu. Ternyata ditayangin gitu. Gila emang. Gua salut banget sama ininya, pembuat animenya berani memasukkan adegan yang benar-benar di luar ekspektasi kita gitu, para penggemar Sword Online kayak gitu. Ya bagi kalian yang penasaran langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Di sana gue udah kasih link untuk menonton episode sebelumnya, dan untuk ya kalau mau streaming atau mau download animenya juga ada di bawah. Oke. Dan oke, kita sekarang melanjutkan episode kali ini, yaitu episode 6 atau 18. Ya semoga aja kali ini banyak kejutan-kejutan lagi, kita nggak tahu ya. Langsung aja ke animenya. Oke. Nah ini yang ada yang kemarin, jadi kayak apa ya, kayak bawa alam sadarnya Kirito gitu. Ini kekencengan cuy. Loh, kenceng banget. Ya kalau rambut gua rada kayak gini, baru mandi soalnya. Jadi ini kayak kesadaran kita kayak ini nih, kayak mengingat masa lalunya dia gitu pada saat masih SMP. Kita gak tahu di masa SMP-nya Kirito itu gimana. Lihat aja. Oh iya, episode kali ini otomatis Kirito akan bangkit. Ya semoga saja. Semoga saja. Oke. Semoga saja akan ada adegan Kirito sudah melakukan pertarungan gitu. Semoga. Kali ini episode 6 akan excited banget gua. Oh, ada yang manggil. Siapa yang manggil? Siapa? Oh. Ini timnya dia di Sao dulu. Nah, ini Sachi. Yes. Sebenarnya pada saat di season 1 yang dimana masih game-gamenya itu benar-benar sesuai sama judul animenya gitu, Sword Online nama gamenya. Kita itu pernah masuk ke sebuah tim gitu. Gue lupa nama timnya, pokok ada kayak cat-catnya gitu, nama timnya gue lupa lah. Tapi ada suatu momen gitu atau suatu keadaan kayak masuk ke dungeon gitu, pengen ya biasa lah ya, kalau game-game RPG itu kan nyari item dan sebagainya kayak gitu kan. Ternyata terjebak di suatu ruangan, ya itu udah masuk di dungeonnya ya, itu masuk ke ruangan yang dimana itu gak bisa keluar lagi gitu. Harus mengalahkan semua monsternya, dan semua teman tim Kirito yang ada, termasuk tadi yang cewek tadi itu mati. Yang dimana di season 1 atau di game Sword Online itu, kalau mati di dunia game akan mati juga di dunia nyata gitu. Makanya mungkin
hal itu yang membuat Kirito juga masih kayak tertekan kayak apa ya? Dia kayak gak mau gitu membuat sebuah party gitu sebelumnya karena memang takut ini, takut kejadian lagi hal sebelumnya. Untuk season satu bagus sih ceritanya juga. Dia nginget Sachi ternyata. Ya sebenarnya juga kalau seandainya Sachi mungkin hidup, ya mungkin wanita yang disukain Kirito atau yang akan di Kirito jadiin kekasih itu Sachi mungkin. Tapi di mana ya nama pemeran utama ceweknya itu Asuna ya jadi Asuna. Yang kemarin yang dimana Poh mengendalikan apa ya kayak kesadaran dari kesatria-kesatria dari luar negeri ini. Kan jadi saling bunuh-bunuhan. Gila sih. Gila. Ada akhlak emang lu anjir. Oh, dia ke kiri itu lagi. Ayolah, bangunlah, bangun. Dengan AFK terus. Relock lama banget. Anjir. Itu meme-meme yang ada di Instagram. Kayak meme itu kayak bikin apa? Asuna, Liva, terus Sinon manggil-manggil gitu gitu gitu. Terus yang bagian gitu dikasih subtitlenya. Bentar anjing gue lagi relock, sabar bapak. Gak lucu dan siapa ini? Oh, anjir muncul lah. Ada adegan lagi. Oh, anjir lagunya. Ini Yuki. Ini teman dekatnya Suna pada saat di season kedua. Yaitu ada skill Mother Rosario. Iya Rosario kalau saya lupa namanya. Rosa Rosario kalau salah. Anjir merinding tadi coy semua. Oh ternyata Suna balik lagi. Dia semangat lagi. Ya sebenarnya gue rada sebel sih episode sebelumnya itu Asuna lebih milih menyerah padahal ya selama Asuna juga kayak tertangkap Asuna kena masalah apapun itu eh Kirito itu gak pernah menyerah untuk nyelamatin Asuna gitu walaupun separah apapun keadaan Kirito ya mungkin karena ini cewek juga ya wajar lah. Ya mau Kirito ya yang pertama kali aku berusaha membunuh di lantai kelima Aincard. Kau sudah oh dia tidak tuh kan coba apapun dia tak pernah entah sejak kapan dia jadi sosok pemberi harapan dan kesenangan bagiku tuh itu gak pernah menyerah gak pernah kayak kayak menyerah atau kabur kayak gitu gak pernah berapa ribu atau puluhan ribu orang tidak mengerti bagaimana kejadian akan belum menjadi lagi ya dan ini kekuatannya ternyata akan meningkat saat membunuh pemain lain bahkan juga mereka bunuh di mana-mana ya sepertinya akan dilimpahi pajak Jawa tas ya habis semua kekuatan di hmm.
Gua kaget bukan apa. Panjang sekali omongannya. Ayolah langsung bertarung. Ah, lama. Aduh, Asuna pasti kayak gitu nanti diprovokasi. Ini lagi ya. Aku akan kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Ayo dong, semangat dong. Kau ini udah pakai akun dewa gitu, masa masih kalah? Kan nggak logik gitu. Super akun dia pakai kan. Tuh kan ada Yuki lagi tuh. Nih merinding lagi. Lagunya itu the best. Uh, uh, the best ya. Sorry ya guys, kalau gua nge-mute banget gitu. Soalnya kayak itu untuk soundtracknya dan segalanya itu kena copyright masalahnya. Masalahnya copyrightnya itu bukan sekedar ya udah copyright ringan bukan, tapi copyright berat gitu. Ya copyright sedang sih, makanya videonya eh itu gak bisa ditayangin jadinya gitu. Entah kenapa ya. Gue udah pakai cara tetap aja, walaupun gue mau masukin audio atau visualnya gitu. Yang kena itu langsung memblokir videonya gitu. Seandainya masih bisa ditayangin walaupun kena copyright gak masalah. Tapi masalahnya gak bisa. Jadi sorry banget ya. Ya bagi kalian sekali lagi untuk ingin nonton animenya secara full tanpa ada gangguan apapun, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi, oke? Kita fokus lagi ke animenya. Udah bunuh-bunuh, matiin mas. Gila anjir. Ah itu mati dong bisanya dong. Kasihan sebenarnya yuk. Sebenarnya ini cewek sih, walaupun the best sih. Yuki, anjir gue merinding yuk. Musiknya nih. Oke. Ya. Wah, masih hidup dong. Oh, pedangnya. Oh iya, jadi dari pedangnya itu yang bikin sembuh itu. Oh iya benar. Bukan itu masih lubang, Deng. Oh iya benar. Daripada yang atas ya. Bodoh sih kalau emang masih ngikutin. Kalau di tuh kan, bodoh emang gampang dirasukin jadinya. Pedang nggak tambah gede yuk. Perasaan itu kayak pisau masak tuh jadi gede banget anjir. Wah, apa ya? Oke, udah gerak kiri tuh. Kiri tuh udah gerak. Aduh, masih. Eh, kau ini flashbacknya terlalu lama gitu. Nih, ya ini nih ceritanya di season 1 gitu. Terjebak di ruangan ini. Nih pada saat buka itu muncul monster-monster tuh kayak gitu tuh. Ya jadi kalau kalian lihat adegan ini malah tahu nanti aja season 1 gimana. Di adegan ini. Tuh teman-temannya tuh pada dibunuh. Karena sebenarnya gini, untuk teman-temannya ini teman-teman Steamnya itu levelnya masih rendah banget gitu. Dan Kirito yang masuk ke tim ini itu sudah levelnya udah jauh-jauh di atas mereka gitu.
Jadi sebenarnya Kirito bisa ngadepin ini semua gitu. Cuma karena keburu udah dibunuh semua, jadi gak sempet nyelamatin dan depresi lah gitu. Dari ini Kirito memutuskan kalau dia ingin solo player kayak gitu. Tuh, Bitter. Bitter itu gabungan dari, gue lupa Bitter itu apa, kepanjangan apa gitu. Pokok ternya itu cheater belakangnya. Kok kelilipan aku tanya. Kasih. Tuh, dari sedikit sedikit temannya itu banyak yang terbunuh. Oh, ini memang jahat sih. Dulu tuh. Uh, aku tak ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Nih, dulu yang mau nyelidip Asuna tuh. Dan jujur, setiap pertarungan Kirito, makanya pertarungan yang dimana itu sudah tidak memikirkan ada mana dunia game dan mana dunia nyata, itu akan bersungguh-sungguh. Dan itu semua penyebabnya pertama karena cewek. Emang cewek itu bikin beban memang. Ya memang paling banyak si Asuna karena diceritanya kan Asuna itu adalah kekasihnya gitu. Jadi yang bikin Kirito itu harus kayak itu mungkin sampai harus ngebunuh orang-orang gitu. Itu karena apa harus menyelamatin ceweknya gitu. Di sini juga ini karena cewek di season kedua, yaitu temennya Sinon. Tuh. Tapi sebenarnya untuk game-game yang setelah season satu itu orang-orangnya nggak meninggal, masih hidup. Itu kan itu benar-benar game. Cuma pertarungannya itu sudah di luar nalar gitu. Depresi banget sebenarnya. Lah, anjir branding. Di Underworld lah, Kirito itu mendapatkan teman lagi, lupa sama yang lalu gitu. Cuma lah di akhir-akhir meninggal lah lagi teman atau sahabat deketnya gitu. Emang ya Allah, kasihan banget dah. Depresi banget aja. Uh, ish. Dipanggil Suna. Ya. Anjir, merinding cok, merinding. Sinon nih. Aduh, kakak adeknya. Asalnya aku tuh untuk di aku tak bisa bangkit lagi. Gila sih. Di anime bang satu ya. Setidaknya harus ada satu. Iya benar. Aduh, gila. Di anime Sword Online tuh gak pernah sampai memperlihatkan darah atau kayak gitu gitu. Gak pernah. Gak ada di dalam. Jujur teman terakhir. Ya sebenarnya gue masih kaget karena ini bentuknya visual gitu. Kalau di light novelnya kan memang udah diceritain sebenarnya. Bakalan ada 4 orang yang bakalan ngebangkitin Kirito gitu. Tapi segala bentuk apapun itu, gue akan lebih memilih anime daripada segala light novel atau komik bacaan kayak gitu atau manga. Karena itu akan lebih ngena gitu. Karena pertama ada suara, terus ada adegan gerakannya gitu.
Energi itu selalu terhubung. Ya udah bangkit dong. Udah. Banyak terlalu banyak bacot anjir. Udah bangkit langsung bangkit. Oh, kalian enggak ya rambutnya? Kayak kuning-kuning, hitam-hitam ya. Terus hitam-hitam aja sekarang yang menengah. Aji merinding, sama merinding. Sama. Oke. Oh, ini yang ada di trailernya. Tuh, kuning-kuning hitam-hitam. Ini sebenarnya yang sini itu hitam sebenarnya kalau di ini ya. Oh. Oke, bangkit. Kiri itu bangkit. Kiri itu bangkit. Aduh, bacot, Cuk. Ketawa-ketawanya. Aduh. Oh, ini kesatrianya anjir lah, Bangs. Aduh. Ayolah. Oh. Oh, ini pasti jelas Kirito dong. Oh iya dong. Oh iya sama Yujio ngomongnya. Uh. Uh. Oh, kalau yang baik ini. Oh. Aduh, masa Kirito cuma bangkit segitu doang sih? Ah. Mau apa ini? Merinding barusan merinding gua. Oh, ini tangannya Kirito. Uh. Anjir, bangun beneran dong. The best ya. Oh. Tangan 5. Kayak fotonya gua. Gini nih. Gini. Hmm, Ini lagu pas season 1 tuh ya. Ah, Asuna. Boh. Ih, ya anjir cuma bangun doang aja gak ada tarungnya. Tadi lo. Aduh beneran cu. Bangun doang aja. Iya, iya memang sih. Eh apa? Memang bener bangkitnya itu 6. Tapi yang gue mikir kayaknya bakal sampai sama bertarungnya gue gitu. Ya mungkin sih rada dimundurin juga.
Karena memang yang itu kan kemarin di episode 5 terutama ya, bener-bener banyak adegan yang bikin mengejutkan gitu. Yaitu dari apa? Ah, karakter yang dimunculin gitu kan sebenarnya nggak ada. Jadi karena itu mungkin ada penambahan adegan gitu kan, otomatis secara gak langsung. Jadi episodenya itu rada mundur gitu. Ya, untuk episode kali ini epic sih. Oke, itu bangun jadinya, oke. Ada ini, kacau ada bangkitan. Oke, tadi dulu ya, sabar. Ya, ternyata Kirito udah bangkit. Benar, prediksinya benar. Yang gue omongin kemarin bangkitnya episode 6. Tapi ternyata itu hanya bangkitnya doang sama nyelamatin Asuna. Belum sama pertarungannya, dan berarti jelas pertarungannya akan dimulai di episode 7. Tuh. Ya, lumayan. Ternyata adegan Asuna yang bertarung dengan Po itu gak dihilangin ternyata. Hanya dimundurkan saja ke episode 6 dan menggunakan skill itu Mother Rosario-nya. Ya kalau salah cara penyebutan maaf ya. Gue udah lupa juga cara penyebutannya karena itu kayak apa ya, skill-skill ya, game lah gitu. Dan ternyata ya kita sebenarnya gue juga udah tahu season 1 ya, mungkin bagi kalian nih udah tahu penderitaan Kirito selama ini tuh gimana, ternyata kayak gitu. Dan di akhir ternyata Yu-Gi-Oh ikut muncul untuk membangunkan Kirito atau kayak ikut menyemangati Kirito lah agar dia tidak terus terpuruk kayak gitu. Gak usah buka lah ya, kayak gini aja. Dan epic sih di akhir, gue suka epic dengan cara bangunnya. Karena kalau di trailernya kan Kirito udah langsung pakai baju apa sih, baju atau kostumnya dia di slot online gitu kan, sama langsung 2 pedangnya gitu. Ternyata enggak, di sini ya menurut gue masuk akal, cara bangunnya masuk akal. Dia masih diperlihatkan dulu bangun dulu kayak satu dengan tumpuan pedangnya, terus jalan kaki sama apa ya, kayak mengembalikan tangannya. Itu mengembalikan tangannya untuk di game, untuk di dunia game ini itu bisa sebenarnya untuk di episode sebelumnya juga di season sebelumnya juga memang kayak walaupun tangannya patah atau apa itu memang masih bisa dikembalikan gitu. Kalau di sini itu dijelaskan itu dengan cara incarnation atau inkarnasi, yang dimana kalau seandainya mental kita atau tekad kita gitu entah dalam mengimajinasikan sesuatu itu kuat, itu apapun bisa terjadi kayak gitu. Contoh kayak tangan tadi bisa dikembalikan, kayak metode penyembuhan, tapi itu lebih ke imajinasiku, ayolah kembali kayak gitu, jadinya bisa kembali kayak gitu. Terus kayak tadi pedangnya si itu juga bisa menyerap jiwa, karena semakin tekadnya kuat untuk ngebunuh seseorang atau mencuri jiwanya seseorang, itu akan terserapkan. Tadi dijelaskan kan, pedang ini kalau seandainya membunuh monster itu dia akan menurun kekuatannya, tapi pada saat membunuh orang malah akan semakin kuat gitu. Jadi terbentuklah jiwa pembunuh player lain gitu, istilahnya kayak gitu. Sebenarnya di akhir gue bakalan jelasin kayak gini karena memang biar ke kalian juga jelas gitu, setiap episodenya itu kayak gimana sih maksudnya kayak gitu, dan kenapa kok bisa kayak gitu. Dan untuk tadi jurusnya Kirito, oh ya gue lupa yang tadi ya, benar, yang jurusnya Kirito itu yang pedangnya itu miliknya temennya Yujiro tadi, yang dimana itu jurus kekuatan penuh dari sebuah pedangnya, yang dimana itu akan membekukan wilayah sekitar gitu, atau kalau semakin kuat imajinasinya dia akan membekukan yang hanya ingin dia bekukan gitu. Sama aja kayak haki raja, yang dimana seandainya Luffy ingin membuat tumbang musuhnya itu bisa milih gitu. Kalau di awal-awal kan ingin menumbang, ingin pakai haki rajanya itu semuanya kena gitu. Teman-temannya juga bisa kena gitu hakinya, karena memang dia ya udah yang penting ngeluarin haki aja gitu kan.
Tapi setelah latihan semakin kuat ininya dia, tekadnya dia, dan semakin dilatih lah jadinya bisa lah mengendalikan. Jadi siapa saja yang ingin ditumbangkan saja. Sama juga konsepnya hampir sama dengan yang kekuatan penuh dari sebuah skill yang ada di game Sword Online ini atau di anime ini gitu, anime Sword Online ini. Jadi semakin kuat tekadnya atau semakin bisa dia mengendalikan ininya, kekuatan dari skillnya atau dari pedang ininya, kekuatan dari pedangnya gitu, itu akan semakin mudah kayak gitu. Contoh kayak tadi kan, kill itu hanya membekukan orang-orang yang jahat, bener kan? Tadi yang untuk dari pihak Korea juga kan, yang rambutnya hijau sama pink tadi itu kan nggak kebeku kan, nggak terbekukan gitu, karena itu hanya untuk hanya membekukan player-player yang bersifat jahat saja gitu. Itu sama temen-temennya kan gak ada yang beku kan lah. Itu konsep untuk konsep dari skill yang ada di game Sword Online ini untuk season ini gitu maksudnya. Ya segitu aja. Mohon maaf apabila gua penjelasannya tadi rada kurang atau mungkin istilah-istilah dari penyebutan nama-namanya itu gua lupa atau gua salah penyebutan, ya mohon maaf. Ya kalian bisa koreksi aja di bawah, lebih memperjelas gitu cara penyebutannya gimana sih gitu. Karena kan ya setiap orang gak selalu 100% benar kan. Karena kebenaran yang seutuhnya itu hanya milik Allah. Wah, gua jadi ceramah jadinya. Ya udah, segitu aja dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Hampir salah penyebutan tadi, maaf. Dan jangan lupa juga follow sosial media gua. Link juga ada. Gua udah taruh di deskripsi. Dan gua dan di Prabowo pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.